Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait apa itu wali. Dan wali harus memenuhi beberapa kriteria. Artinya wali itu tidak hanya sekedar klaim, baik itu klaim dari dirinya sendiri atau klaim dari para pengikutnya atau klaim dari golongannya. Tetapi para ulama itu mendefinisikan wali itu adalah dengan definisi khusus serta harus memenuhi beberapa syarat. Dan yang saya temukan dalam kitab Tambihus Shahi, ini ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Jadi kitab Tambihus Shahi itu adalah kitab karya dari Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Baraud. Ini kitab Tambihus Shahi ini adalah kitab yang mengkritik ajaran-ajaran tasawuf. Tasawuf yang halu, tasawuf yang selalu memunculkan ajaran-ajaran khurafat, dan di dalamnya ini terdapat nukilan-nukilan dari kitab-kitab Ba'alawi, yang mana pengarang dari kitab Tambihus Shahi ini mengkritik keras ajaran-ajaran Sufi Ba'alawi. Karena apa? Karena bahwa mereka yang diklaim sebagai wali katanya, menurut pengarang Tambihus Shahi, ini hanya sebuah trik atau cara untuk mengglorifikasi agar dikagumi oleh publik, agar menaikkan derajat di mata sosial. Dengan seseorang itu dianggap sebagai wali, maka publik akan segan, manusia akan menghormati, dan manusia akan takzim setakzim-takzimnya. Nah, kitab yang akan saya baca ini Tambihus Shahi halaman 45-46. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Wa dzakaros Safarini an ba'dil muhakkikina annalil wali arba'ata syurutin mulakhosuha mayali. Al awalu ayakuna arifan bi usulid dini hatta yufarriqo bainal khalqi wal khaliqi wa bainan nabi wal mutanabbi. Artinya apa? Artinya bahwa Imam As-Safarini ini menyebutkan dari sebagian ulama peneliti bahwa seorang wali memiliki 4 syarat yang ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, seorang wali hendaknya ia mengetahui pokok-pokok agama atau usuluddin, sehingga ia dapat membedakan antara makhluk dan sang pencipta, serta antara nabi yang asli dan nabi yang palsu. Ini jadi Imam As-Safarini ini menyatakan bahwa seorang wali harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ia harus alim dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ini ilmu tauhid, sehingga bisa membedakan antara hak makhluk dan antara haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sang pencipta. Nah, ketika seseorang itu tahu haknya makhluk dan haknya Khalik, maka seseorang ini tidak mudah tertipu dengan iblis. Jadi tidak suka memproduksi cerita-cerita halu, tidak suka memproduksi dongeng-dongeng khurafat. Jadi syarat yang pertama harus alim ilmu tauhid. Kemudian syarat yang kedua, wasani ayakuna aliman bi ahkami syariati naklan wa fahman. Yang kedua, seorang wali ini hendaknya ia seorang yang alim atau berilmu tentang hukum-hukum syariat, baik secara riwayat atau nakli maupun pemahaman atau secara akli. Ini loh yang perlu kita pahami bersama, bahwa seorang wali itu harus alim ilmu syariat.
Jadi harus paham ilmu fikih, harus paham tata cara wudhu, syarat rukunnya wudhu, harus paham syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat dan sebagainya. Maka sangat aneh ketika ada seorang wali katanya diglorifikasi sebagai wali, tapi konon katanya tidak melakukan sholat. Bahkan pada saat hari Jumat itu katanya sholatnya di Mekah, padahal ya tidak sholat. Andai ngomong tidak sholat, ini kan jujur, masih kita maklumi. Ini ngomongnya sholatnya di Mekah, padahal antara jam di Mekah dan di Indonesia ini selisih 4 jam. Maka sangat mustahil ketika waktu duhur di sini kemudian ia sholat di kota Mekah. Ini kebohongan yang nyata. Tapi ya masyarakat banyak yang percaya, banyak yang mengkultuskan bahwa sosok tersebut adalah wali beneran. Padahal ya wali-walian, karena wali yang asli ini alim ilmu syariat. Nah, orang yang alim ilmu syariat pasti mematuhi ajaran syariat, melakukan perintah syariat, dan meninggalkan larangan syariat. Jadi wali itu bukan berarti orang yang keluar dari syariat. Justru wali adalah orang yang sangat hati-hati dengan syariat. Bukan sebaliknya, malah kacau tentang ajaran syariat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga seorang wali adalah asalisu ayyatakhallaqa bil akhlaqil mahmudati allati dalla 'alaiha syar'u wal aqlu minal wara'i anil muharramati wal makruhati wa imtisalil ma'murati wa ikhlasil amali wa husnil mutabati wal iktidai. Syarat yang ketiga seorang wali ini hendaknya ia berakhlak dengan akhlak terpuji yang ditunjukkan oleh syariat dan akal. Mulai dari sifat warok atau hati-hati terhadap hal-hal yang haram bahkan yang makruh. Melaksanakan perintah-perintah, ikhlas dalam beramal, serta baik dalam mengikuti sunnah dan meneladani Nabi. Ini wali loh. Syarat yang ketiga, ini harus berakhlak dengan akhlak yang terpuji yang ditunjukkan oleh syariat dan akal. Maka ketika ada wali kemudian justru akhlaknya tidak terpuji, menunjukkan hal-hal yang keluar dari syariat, maka status kewaliannya perlu dipertanyakan. Misalnya ada wali itu yang jarang mandi, ngomongnya ngaco, kemudian keteknya bau, jadi tidak bersih baik badannya maupun pakaiannya. Ini perlu diwaspadai, jangan-jangan itu wali-walian atau hanya diglorifikasi sebagai wali agar orang segan. Padahal itu bukan wali, memang orang gila beneran karena jarang mandi, badannya bau dan baunya kurang sedap. Bahkan pakaiannya juga baunya tidak sedap. Ini orang gila disebut wali, ya kan? Nah itu, jadi syarat yang ketiga, wali itu berakhlak baik, mematuhi ajaran syariat, bahkan sangat hati-hati terhadap hukum baik haram sampai hukum makruh. Jadi wali itu dengan hukum makruh saja enggan untuk melaksanakannya, karena wali itu orang yang sangat hati-hati. Maka ketika ada seorang yang katanya disebut sebagai wali, kemudian memalsukan makam, misalnya ada yang disebut sebagai wali kemudian memalsukan makam KRT Sumodiningrat, kemudian membaalarikan makam-makam di banyak wilayah di Indonesia. Masa iya yang sedemikian ini disebut wali? Padahal karakter seorang wali itu bersikap hati-hati dalam hal syariat, pantang untuk berbohong. Kok wali kok bohong sampai memalsukan makam? Ya saya berani katakan itu bukan wali. Menurut apa yang disampaikan oleh Imam As-Safaroni, bahwa itu bukanlah wali. Ada wali katanya biasa melihat Nabi. Ketika melihat Nabi matanya melotot. Apakah kita harus percaya yang sedemikian itu? Padahal semestinya jika memang benar-benar melihat Nabi, kenapa harus melotot? Harusnya kan takzim, harusnya kan merendah, bukan malah melototi Nabi.
Lah wali kok melihat Nabi matanya melotot. Nah ini juga wali dari Tarim katanya. Nah itu bukan wali, karena wali tidak menunjukkan sikap yang keluar dari etika. Itu kan keluar dari etika. Seseorang melihat Nabi masa iya matanya melotot, ya kan? Kita kan dengarnya aja geli. Itu syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat menurut Imam As-Safaroni adalah ar-rabi'u ayyulazimahu al-khawfu abadan wa ihtiqaru nafsi sarmadan wa ayang duro ilal khalqi bi'ainir rahmati wan nasihati wa ayyabdula juhdahu fi muraqabati mahasini syariati wa mutalaati uyubi nafsi wa afatiha wal khawfi bimulahadati sabiqati wal khotimati. Syarat yang keempat seorang wali adalah hendaknya rasa takut kepada Allah selalu menyertainya selamanya. Senantiasa merasa rendah diri atau tidak sombong. Memandang makhluk dengan pandangan kasih sayang dan ketulusan. Menyerahkan kemampuannya untuk mengawasi keindahan syariat. Menelaah aib-aib diri serta penyakitnya dan merasa takut dengan memperhatikan ketentuan masa lalu atau takdir dan akhir hayatnya husnul khotimah. Ini loh wali. Jadi seorang wali ini senantiasa merendah diri atau tidak sombong. Lah kitab-kitab karya Ba'alawi ini seringkali mengisahkan ada seorang wali yang ngomong bisa terbang, yang ngomong bisa jalan-jalan ke langit, yang ngomong bisa jalan-jalan di surga, yang ngomong bisa menurunkan rantai emas dari langit, yang bisa menurunkan hujan susu, yang bisa merubah kotorannya menjadi emas batangan. Ini wali apaan? Sementara kategori atau wali beneran ini harus memenuhi 4 syarat. Dan syarat yang keempat ini harus bersikap rendah diri, tidak sombong. Lah kalau mengatakan saya bisa ini, saya bisa itu, dengan merasa bangga ya sudah, itu keluar dari status wali alias wali-walian atau wali branding. Kemudian seorang wali memandang makhluk dengan pandangan kasih sayang dan ketulusan. Jadi wali itu kan memandang makhluk itu semuanya dipandang sebagai makhluk Allah. Apakah itu seorang pemabuk ataukah itu seorang non-muslim. Seorang wali ini tetap memandang dengan pandangan kasih sayang. Karena apa? Karena pada hakikatnya itu adalah makhluk Allah. Lah ada wali Ba'alawi yang kemudian mengusir tamunya hanya karena pada saat datang menjumpainya, ia katanya membawa setan sehingga tamunya diusir. Ini wali apaan? Kalau wali beneran, baik tamunya itu datang bersama setan atau tidak, ya ngapain perlu diusir? Selagi manusia itu punya tujuan baik, ya sudah, ladeni saja, layani saja dengan lemah lembut. Tetapi kan tidak, wali Ba'alawi kan begitu. Orang datang katanya membawa setan sehingga diusir. Ini wali apaan? Padahal wali beneran ini memandang makhluk Allah sebagai makhluk yang layak disayangi. Tidak pandang siapa Anda dan dari mana Anda. Kemudian seorang wali ini menelaah aib-aib diri serta penyakitnya. Jadi seorang wali ini lebih fokus mentelanjangi dirinya. Artinya mengoreksi kesalahan-kesalahan diri, bukan sebaliknya mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi wali itu fokus mentelanjangi dirinya, saya banyak salah, saya banyak dosa, sehingga dengan begitu seorang wali ini akan bersimpuh di hadapan Allah dan memohon ampun kepada Allah dengan sesungguhnya. Maka sangat heran ketika kita membaca kitab-kitab karya Ba'alawi, di sana ditemukan kisah-kisah wali mereka, bahkan wali kutub yang katanya Allah pada saat setiap kali mau menurunkan adab itu harus rembukan dulu dengan wali kutub. Kalau wali kutub ACC, maka Allah menurunkan adabnya. Tetapi kalau wali kutub tidak meng-ACC, maka Allah tidak jadi menurunkan adabnya. Ini wali apaan? Wali kok bersikap sombong. Wali kok memiliki kemampuan. Bahkan bisa saya sebut itu adalah kekuasaan Allah. Itu bukan wali.
itu wali dobol-dobolan atau wali karang-karangan yang sengaja diproduksi oleh orang-orang Ba'alawi. Kemudian seorang wali ini merasa takut dengan memperhatikan ketentuan masa lalu. Jadi seorang wali itu selalu muhasabah diri, introspeksi diri, mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu. Dengan begitu ia berusaha tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kali dan akan memohon ampun kepada Allah dengan permohonan yang sesungguhnya. Dan seorang wali itu akhir hayatnya itu husnul khotimah. Itu perlu diingat. Nah, dari keempat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, maka kita jadi tahu orang-orang yang selama ini di branding sebagai wali. Ada wali dari Pekalongan, ada wali dari Kota Tarim, ada wali yang omongannya ngaco, yang makamnya itu dibangun dengan makom yang megah, tapi pada kenyataannya tidak alim, tidak paham betul ilmu syariat, tidak paham betul ilmu tauhid, akhlaknya keluar dari akhlak Rasulullah, dan syariatnya juga tidak mumpuni. Maka kita jangan mudah percaya ketika ada klaim atau branding, oh itu wali, oh itu wali. Kita jangan mudah percaya. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang ngawur. Itu. Jadi jangan katut-katutan, jangan ikut-ikutan ketika ada ucapan dari orang lain, itu wali lu. Lantas kita mudah percaya saja. Kita berhak menolak dengan dasar-dasar yang sudah kita miliki. Karena seperti dalam kitab Tambihus Sahih, di sini seorang wali itu hendaknya memiliki 4 syarat yang harus dipenuhi. Nah, ketika seorang wali kemudian tidak memenuhi 4 syarat seperti yang dikatakan oleh Imam As-Safaroni, ya kita boleh menolak. Masa iya sih kekasih Allah kok sampai tidak paham ilmu syariat? Masa iya sih seorang wali Allah sampai tidak paham ilmu tauhid? Masa iya sih seorang wali Allah tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar? Bahkan bacaannya sering ngaco, sering ngawur, tafsirnya juga sering ngaco dan sering ngawur. Masa iya sih kita akan mempertahankan keyakinan kita bahwa itu adalah seorang wali? Sementara ulama-ulama tempo dulu itu sudah mendefinisikan bahwa wali itu harus begini, wali itu harus begini, wali harus ilmunya lebih, wali itu harus alim, wali itu harus wirai, wali itu harus jujur dan tidak pernah berbohong. Ketika seperti yang tadi saya katakan, wali kok malsu makam, lah ini kan hanya akal-akalan mereka saja agar masyarakat segan, agar masyarakat menghormati. Itu saja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa dari kitab Tambihus Sahih halaman 45-46, Imam As-Safaroni ini menegaskan bahwa seorang wali harus memenuhi 4 syarat. Dan ketika seorang wali atau seseorang yang dianggap sebagai wali oleh publik tetapi kok tidak memenuhi 4 syarat, maka status kewaliannya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan itu bohong-bohongan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.